Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zaim di Ngobrolin Islam. Baru-baru ini saya melihat perdebatan di dunia maya, khususnya persoalan yang ada tidaknya perintah memukul istri dengan dalam Al-Quran. Namun cukup disayangkan, sebagian dari mereka terkesan memahami Al-Quran dengan seenaknya sendiri. Seperti misalnya ini, atau ini. Kedua-duanya bukanlah contoh yang baik untuk ditiru. Perlu ditekankan di sini ya, bahwa Al-Quran memang mendorong kita untuk berpikir dan menggunakan logika. Namun jangan lupa bahwa Nabi juga menghardik mereka yang memahami Al-Quran dengan nafsunya saja. Kata Nabi, "Man fassara Al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsir Al-Quran dengan akalnya, yakni terlepas dari kaidah tafsir misalnya, maka bersiaplah dengan jilatan api neraka. Itu kata Nabi. Para ulama tafsir misalnya menilai bahwa mereka yang memahami Al-Quran dengan berdasarkan nafsunya, maka masuk dalam kategori birra'yi al-mazmum atau tercela. Ini berbeda misalnya dengan mereka yang benar-benar ingin mencari kandungan Al-Quran dengan bantuan logika. Ini diperbolehkan dan termasuk dalam kategori birra'yi al-mahmud atau terpuji. Lalu, selama ini kita termasuk yang mana kalau berdebat dengan teman-teman? Di era hilangnya kepakaran ini, sebagian dari kita ada yang ngotot berpendapat bahwa di dalam Al-Quran misalnya telah jelas perintah untuk memukul istri berdasarkan arti harfiah surah An-Nisa ayat 34, khususnya kata wadribuhun yang bermakna pukullah mereka, yakni istri. Inilah bukti bahwa belajar Al-Quran melalui terjemahan saja adalah hal yang cukup fatal, padahal Al-Quran berpesan, tanyalah orang yang lebih berpengalaman. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl 43. Memang sangat sulit bahkan mustahil bagi seorang yang masih diselimuti ego kebodohan dalam dirinya untuk sudi menundukkan kepala dan bertanya pada ahlinya. Para ulama berpesan bahwa yang kita cari adalah kebenaran atau paling tidak yang paling mendekati kebenaran Al-Quran, bukannya malah mencari pembenaran. Ini yang mungkin yang sering terjadi ya. Bila mau jujur bertanya pada nurani kita, agaknya kok tanpa menggunakan dalil agama Al-Quran pun para suami sudah sepakat untuk menjauhi pemukulan terhadap istri yang dikasihi. Ya bukan? Setuju nggak kalau seperti itu? Namun terkadang karena gelombang ujian yang ditimpa begitu besar ya, tak jarang kasih sayang berubah jadi kemarahan, dan kemarahan menjadi pemukulan. Persoalan menjadi lebih serius ketika pemukulan itu dilandasi keyakinannya terhadap perintah agama. Surah An-Nisa ayat 34 khususnya bagian terakhir ayat ini itu berisi panduan Al-Quran bagi para suami ketika istrinya melakukan pembangkangan atau nusyuz, yakni dengan cara memberi nasihat. Kalau nggak bisa, pisah ranjang tidurnya, dan kalau nggak bisa lagi, baru pukul. Namun yang sering hilang dari pengamatan adalah bahwa Nabi juga mengingatkan kita, janganlah memukul wajah dan jangan pula menyakiti. Di kesempatan lain, Nabi juga berkata, tidaklah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai. Itu kata Nabi. Malu bukan saja karena memukul, tapi karena gagal mendidik dan memberi nasihat. Demikian yang dikutip Prof. Quraisy dalam bukunya. Dalam tafsirnya Al-Munir, Syekh Wahab Al-Zuhaili mengomentari kata wadribuhun atau yang bermakna pukullah istri kalian itu bermakna pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan tidak membahayakan. Umpamanya misalnya memukul bahunya sebanyak 3 kali menggunakan tangan dan lain sebagainya. Namun Wahab Al-Zuhaili juga melanjutkan, meskipun memukul istri diperbolehkan, akan tetapi para ulama sepakat bahwa meninggalkan cara ini adalah yang lebih utama. Mereka berlandaskan pada hadis dari Ummu Kulthum yang berkata, kaum laki-laki
pernah dilarang memukul istri-istrinya, kemudian mereka mengeluhkan perilaku istri mereka kepada Nabi, dan kemudian Nabi memperbolehkannya. Namun Nabi berkata, sebaik-baik kalian adalah yang tidak akan pernah memukul istrinya. Dari beberapa pesan mulia Al-Quran, hadis, pendapat mufassir tadi, kecondongan untuk tidak memukul istri adalah pesan agama yang paling indah dan yang saya anut. Ini tidak saja sesuai dengan konteks sekarang, akan tetapi diharapkan hubungan mesra yang dirasakan di awal pernikahan tidak hilang dan meninggalkan bekas luka pada diri sang istri. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Setuju yang mana? Silahkan beri komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.